Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Tahukah kalian, air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Sungai sebagai saluran air alami yang terus mengalir berperan penting dalam pendistribusian air bersih untuk kehidupan. Sayangnya, kondisi sungai semakin hari semakin memprihatinkan. Kini, air sungai berubah menjadi sumber penyakit. Salah satu faktor penyebab tercemarnya air sungai adalah limbah air rumah tangga atau grey water. Kegiatan mencuci baju, mandi, mengepel lantai, bahkan mencuci piring adalah kegiatan rutinitas rumah yang justru menghasilkan limbah grey water. Memang seberapa banyak sih grey water yang kita hasilkan dalam sehari? Mari kita simak. Begini teman-teman, pada umumnya kita menghasilkan sekitar 700 sampai 1400 liter grey water setiap harinya. Jumlah ini merupakan 70% dari keseluruhan air yang kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Wah, banyak sekali ya. Itu baru jumlah dari satu rumah. Bayangkan jika tetangga-tetangga satu RT-mu yang kurang lebih berjumlah 30 rumah juga turut menghasilkan grey water. Jika kita kalikan 1300 liter dengan 30 rumah, maka kira-kira akan ada sekitar 39.000 liter air limbah dalam satu harinya. Eits, itu belum seberapa. Coba bayangkan kalau satu kecamatan menghasilkan jumlah grey water yang sama. Misalnya, di Cimahi Utara terdapat 448 rukun tetangga yang terdaftar. Kalau kita kalikan, sebanyak 1.400 air grey water dengan 30 rumah per RT dan 448 RT yang terdaftar. Artinya, limbah grey water yang dihasilkan dari wilayah kota Cimahi bagian utara adalah sekitar 17 juta liter limbah air. Itu setara dengan kita membuat 7 kolam renang standar olimpiade dengan air limbah grey water. Iyuh, menjijikkan. Semua air limbah tersebut dibuang ke sungai yang sama, yaitu Sungai Cimahi. Akibatnya, sungai menjadi semakin tercemar. Baunya tidak sedap, airnya menjadi keruh. Tanah sekitar sungai pun bisa ikut tercemar karena menyerap air dari sungai. Yang lebih parah, manusia yang tinggal di sekitar sungai mudah terserang penyakit dan hewan-hewan yang hidup di sana pun akan mati. Maka dari itu, kita harus memberikan solusi. Meskipun solusi tersebut terlihat kecil, tapi harus bisa berdampak langsung pada lingkungan. Salah satu solusi dari air limbah grey water adalah alat filtrasi air, di mana limbah grey water akan dialirkan ke filter sehingga bisa menjadi air yang bersih kembali. Air tersebut bisa juga digunakan sebagai air penyiraman kebun di rumah ataupun lahan terbuka. Nah, untuk mengetahui apakah air tersebut bersih atau tercemar, kita dapat melakukan beberapa tes indikator air bersih. Yang pertama ada pH atau derajat keasaman, lalu ada turbidity atau kekeruhan, lalu ada TDS atau total dissolved solids, dan EC atau electrical conductivity. Yang pertama, ada fungsi pH. pH ini berfungsi sebagai indikator keasaman atau kebasahan air. Air yang terlalu asam atau basa itu tidak baik untuk air maupun tanah. Air yang asam biasanya karena kontaminasi zat kimia tertentu, sedangkan air yang basa biasanya terkontaminasi oleh zat alkali atau logam berat. Kisaran aman untuk nilai pH yang baik untuk air maupun tumbuhan adalah netral, di kisaran pH 6 sampai 8. Yang kedua, ada tes turbidity atau kekeruhan. Tes turbidity ini bertujuan untuk mengukur kejernihan air secara visual. Tes ini dapat dilakukan menggunakan diagram Secchi-Dex. Semakin dalam piringan terlihat, artinya semakin jernih air tersebut. Semakin cepat piringan hilang dari pandangan setelah air diaduk, maka air tersebut keruh. TDS atau Total Dissolved Solids berfungsi untuk mengukur jumlah total zat padat terlarut dalam air. Kisaran aman air dilihat dari nilai TDS-nya ada pada nilai kurang dari 450 ppm atau part per million. Sedangkan pada nilai 450 sampai 2000 ppm masih bisa digunakan namun akan berpengaruh pada tanaman sensitif seperti terhadap garam atau mineral, contohnya seperti stroberi. Terakhir ada EC atau electrical conductivity. EC ini menunjukkan jumlah ion atau zat terlarut seperti garam, mineral, dan bahan kimia pada air. EC juga dapat sekaligus mengukur kemampuan air dalam menghantarkan listrik. Nah, kisaran aman air jika dilihat dari indikator nilai EC ada pada kurang dari 700 μs per cm.
Nah, dapat kita lihat bersama di sini. Terdapat beberapa sampel air baku yang diuji, yaitu air bekas cuci piring, air bekas pel lantai, air mandi, air deterjen, dan air pemutih pakaian. Di mana sebagai patokan, di sini terdapat data air bersih dari keran yang turut diuji. Oke, bisa kita lihat bagian yang di-highlight di sini bahwa air bekas pel lantai dan air mandi terindikasi sebagai air basah. Adapun juga air deterjen dan air pemutih memiliki nilai CDS dan isi yang cukup tinggi. Adapun di bagian analisis, air bekas cuci piring, air bekas pel lantai, dan air mandi memiliki tingkat turbidity yang keruh dan kategori-kategori lain yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, untuk mengubah air baku tersebut menjadi air bersih yang aman untuk digunakan sebagai air penyiraman, di sini terdapat desain dari alat filtrasi yang dapat dibuat sendiri di rumah. Untuk wadah dan bahan-bahannya bisa menggunakan bahan tidak terpakai dan membelinya di toko, karena harganya juga yang terjangkau. Selanjutnya, untuk alat filtrasi yang sudah jadi dan pengujiannya akan kami sampaikan di video selanjutnya. So, stay tuned and terima kasih banyak.